Assalamualaikum, pecinta sejarah. Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan mengupas tuntas salah satu tokoh paling misterius dan kontroversial dalam sejarah Jawa. Hari ini, kita akan menelusuri asal-usul Syekh Siti Jenar, seorang tokoh yang penuh dengan teka-teki dan perdebatan. Sosok ini tidak hanya dikenal karena ajarannya yang kontroversial, tetapi juga karena asal-usulnya yang masih menjadi misteri hingga kini. Syekh Siti Jenar, yang nama aslinya adalah Raden Abdul Jalil, memang banyak dibicarakan dalam berbagai literatur sejarah, namun asal-usulnya masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan dan akademisi. Ada dua teori utama yang sering dibahas mengenai asal-usul beliau. Pertama, ada yang berpendapat bahwa Raden Abdul Jalil berasal dari keturunan bangsawan Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar di Jawa Barat. Jika teori ini benar, maka ia lahir dari salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh dan memiliki budaya yang kaya. Kerajaan Pajajaran sendiri terkenal dengan budayanya yang kaya dan perannya yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Namun, ada juga yang meyakini bahwa beliau berasal dari Kerajaan Cirebon, sebuah kerajaan yang juga memiliki peran penting dalam sejarah Jawa. Menurut teori ini, Raden Abdul Jalil merupakan bagian dari keluarga kerajaan yang sangat taat beragama dan berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Memang, Cirebon dikenal sebagai pusat dakwah Islam pada masanya, dan banyak ulama besar yang lahir dari sana. Terlepas dari mana asalnya, Syekh Siti Jenar menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, dengan ajarannya yang sangat berpengaruh. Ia dikenal dengan ajarannya yang kontroversial, dan seringkali berseberangan dengan ulama-ulama lain pada zamannya. Salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang paling terkenal adalah Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan, sebuah konsep yang sangat mendalam dan filosofis. Ajaran ini dianggap radikal oleh para ulama ortodoks karena dianggap mengaburkan batas antara manusia dan Tuhan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kontroversi ini bahkan menyebabkan beliau dicap sesat oleh banyak pihak, yang akhirnya berujung pada hukuman mati. Hukuman mati ini menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Namun, meski ajarannya kontroversial, pemikiran Syekh Siti Jenar tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari sejarah spiritual di Jawa, bahkan hingga hari ini. Jadi, benarkah beliau berasal dari Pajajaran atau Cirebon? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Misteri ini masih menjadi perbincangan menarik di kalangan sejarawan dan pecinta sejarah. Yang jelas, keberanian dan pemikiran Syekh Siti Jenar telah mewarnai sejarah Islam di Jawa dengan cara yang sangat unik dan berani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Wassalamualaikum.